Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, terima kasih telah melihat presentasi ini. Dan perkenalkan, kami dari Yayasan Suka yang membawahi Suka Care, sahabat pangan, lembaga sahabat pangan Suka Care yang tiap hari kegiatannya adalah galang dana kemudian bagikan makanan untuk duafa. Jadi kami fokuskan pada ketahanan pangan duafa. Di samping itu kami juga punya divisi Komnas, Khairnas Advok Kumlinas, yaitu divisi untuk pemberdayaan tunanetra. Dan saat ini kami di tempat sekretariat kami sedang membangun Kasabah Kampus Sedekah Abdul bin Auf yang insya Allah nanti akan ada 3 lantai. Lantai pertama itu buat gudang makanan dan tempat sholat ya. Gitu. Lantai 2 untuk sekretariat Komnas dan pemberdayaan tunanetra serta difabel. Dan lantai 3 untuk koperasi aliansi umat. Jadi kita akan sinergikan potensi ekonomi umat dan kita akan gabungkan, kita akan membuat namanya equity platform crowdfunding ya. Jadi sebuah lembaga, sebuah koperasi yang akan menyatukan ekonomi umat dan kita akan melawan riba dengan membuat permodalan sendiri. Itu insya Allah ya akan kita kembangkan perlahan-lahan. Kita sedang melakukan galang dana untuk ini. Dan event kali ini kami dari Suka Care akan mengadakan social eksperimen. Social eksperimen ini kami adakan dalam rangka untuk pertama kami akan mengadakan lomba baca Quran atau semacam MTQ ya untuk Braille Quran karena tanggal 4 Januari adalah Hari Braille dan kami akan manfaatkan itu untuk peningkatan sosialisasi pada para tunanetra tentang Braille Quran. Samping itu, kami juga akan memberikan hadiah pada tunanetra, terutama hadiah Android, agar mereka bisa membantu usaha kemandirian ekonomi mereka karena selama ini kalau mereka order pijat maupun order barang lain harus membutuhkan teknologi. Salah satu teknologinya adalah handphone Android ya, gitu. Dan itu menjadi vital bagi bisnis mereka, gitu. Atau mereka nggak bisa order ya, gitu. Kemudian kita juga akan adakan mobil keliling untuk makanan. Jadi kita akan bagi-bagikan dengan mobil dengan kendaraan ya, gitu. Kita akan putar-putar untuk bagi-bagi makanan buat para doa, memastikan para duafa punya makanan di atas mejanya. Mengingat kondisi ekonomi COVID ini terus berlangsung, Bapak Ibu, dan di 3 bulan terakhir ini justru tantangannya lebih berat karena banyak yang PHK, banyak yang duafa makin terpuruk karena tunanetra klien pijatnya jarang datang, bahkan kadang-kadang sebulan bisa 3 atau 4 udah bagus gitu. Dan itu tidak cukup untuk menghidupi mereka. Bapak Ibu para tunanetra itu sama dengan kita, mereka punya anak, punya istri dan harus hidup menghidupi mereka. Bedanya mereka melakukannya dalam gelap. Nah, kami mengadakan kegiatan sosial eksperimen ini untuk 2 tujuan. Tujuan pertama adalah bagian dari penggalangan dana. Tujuan kedua adalah membudayakan istighfar dan sedekah sebagai lifestyle umat. Jadi kami akan melakukan eksperimen selama 1 bulan, mulai Januari nanti. Gitu. Bapak Ibu yang mau terlibat silahkan, dan nanti kita akan jelaskan apa yang akan dilakukan selama eksperimen itu. Dan sambil Bapak ikut menjadi peserta, Bapak Ibu bisa terlibat ikut berdonasi untuk kegiatan yang tadi kami sebutkan, yaitu MTQ Braille Quran, hadiah handphone buat para duafa, dan kegiatan food drive kami. Food drive kita untuk pembagian makanan pada para duafa. Dan para peserta nanti akan dikumpulkan di dalam Telegram dan melaksanakan, menerapkan selama 1 bulan penuh apa yang terjadi bila hidup kita tiap hari itu beristighfar, menjaga istighfar kita, kemudian membiasakan sedekah, dan merevisi setiap inner dialog internal kita yang negatif gitu. Dan apa yang kita lihat apa yang terjadi dalam hidup ini, Bapak Ibu, kita tahu istighfar semua sedekah bermanfaat, tapi ada kalanya kita perlu membuktikan, memantapkan keimanan kita. Sebagaimana Nabi Ibrahim meminta
Allah membuktikan apakah Allah bisa membangunkan orang yang meninggal, dan Allah memberikan perintah untuk mencincang 4 burung, kemudian memanggil, dan burung itu bisa kembali, bisa hidup lagi. Dan itu pembuktian sama seperti kita tidak cukup hanya memahami secara normatif, tapi kita perlu buktikan keimanan kita di dalam bukti empiris. Kurang lebih, jadi kami akan mengadakan eksperimen selama 1 bulan ini. Kami terima peserta, dan insya Allah mulai 1 Januari kita sudah menerapkan eksperimen, dan Bapak Ibu bisa terlibat bersama kami juga sambil berdonasi membantu para difabel. Baik, kita akan masuk ke slide berikutnya. Nah, ini ide kami. Mengapa kami mulai dari eksperimen? Ada seorang dulu sebelum jadi dokter, Richard Wiseman ini membuat eksperimen. Eksperimen selama 8 tahun melibatkan puluhan orang dari mulai belasan tahun sampai 84 tahun. Dia ingin menemukan mengapa ada orang sebagian beruntung, mengapa sebagian tidak. Gitu. Mengapa ada orang begitu mudah hidupnya, mengapa sebagian orang merasa susah hidupnya. Dan ini adalah disertasi Bapak Ibu. Jadi bukan riset sembarangan, disertasi dan diuji oleh para dokter, profesor dokter di UK sana, di Inggris sana. Dan setelah itu baru dibukukan hasil risetnya, dia namanya luck factor. Ide tersebut membuat kami berpikir, karena ujung dari riset luck factor itu, ujungnya adalah prasangka baik atau lebih netral dengan husnuzon. Mereka melakukan kajian empiris ya, kajian bukti di lapangan. Setelah itu baru bisa membuktikan bahwa husnuzon itu memang bermanfaat. Husnuzon itu prasangka baik pada Allah, pada diri, pada orang, apapun yang terjadi selalu melihat dari sudut pandang yang memberdayakan. Inilah yang dimaksud dengan luck factor. Dan ada beberapa strategi yang dikembangkan. Menurut Richard Powell, thinking strategi berpikir terbaik adalah berprasangka baik. Itu adalah sebuah strategi untuk membuat hidup kita beruntung. Dan menurut Richard Wiseman, beruntung atau tidak hidup kita itu sebenarnya adalah sebuah strategi. Dan bisa dicetak, bisa dibuat. Nah, ini dengan pemahaman dia ya, pemahaman orang barat dengan risetnya itu. Nah, kita pun bisa lakukan hal yang sama. Kita akan gunakan istighfar dan sedekah untuk mengejar kembali tujuan hidup atau membuat perubahan pada hidup kita. Namanya istighfar, sedekah for transformation experiment project. Jadi kita akan menggunakan istighfar dan sedekah sebagai sebuah eksperimen untuk membuat transformasi atau perubahan pada hidup kita. Luck factor, Richard Wiseman berani membuktikan di uji lapangan bahwa praktek husnuzon itu membuat perubahan hidup. Dan sekarang giliran kita melakukan itu. Walaupun kegiatan itu cuma sebulan, tapi minimal memberikan arah bahwa ada perubahan terhadap hidup kita. Dan itu kita akan buktikan di lapangan. Gitu. Dan kita akan bersama-sama membuktikan bersama Bapak dan Ibu semua. Baik, kita akan next. Nah, ini kita sudah paham istighfar ya. Gitu. Kita sudah paham kisahnya Imam Ahmad dengan tukang roti, yang Imam Ahmad tertarik terus dari Baghdad ke Basrah, tempat tukang roti itu berdiri, dan mereka Imam Ahmad tertarik tidak tahu apa karena tukang roti ini ingin bertemu dengannya dan menggunakan istighfar. Dan selain itu sesuai dengan surat An-Nuh juga riwayat Abu Daud, minimal kita punya 7 hal. Pertama, dosa diampuni, hidup dalam keberkahan, harta diberikan, anak-anak yang sehat, anak-anak yang soleh, kemapanan hidup, kenikmatan, dan solusi di nomor 7. Sedangkan sedekah kita sudah tahu banyak banget keuntungan sedekah. Salah satu mendatangkan rezeki, membuat gembira hati, dan menyebabkan hati yakin kalau berbaik sangka pada Allah. Ini yang mau kita pelihara selama 1 bulan. Kalau ini memberikan dampak bagus, kita akan sebarkan ke seluruh Indonesia, dan ini menjadikan budaya hidup agar hidup kita semua beruntung dan mendapatkan 7 hal yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan ini. Bapak bayangkan kalau 1 orang membuat perubahan bagi dirinya dan orang lain, bagaimana kalau semua orang atau minimal 1000 orang melakukannya, maka akan memberikan perubahan pada lingkungan secara keseluruhan. Dan ini yang mau kita bangun. Jadi hasil eksperimen kita akan kita sebarkan ke seluruh Indonesia, dan ini jadikan tools. Ini tidak hanya teori yang ada di hadis ataupun Quran, tapi telah dibuktikan di lapangan dengan kondisi saat ini.
Dan ini yang kita lakukan. Nah, kita akan coba perlahan bersama Bapak Ibu, dan kemudian kita bantu, kita bagi, ini bagian dari syiar kita, dan bagian pada sedekah kita, sedekah ilmu, sedekah eksperimen pada masyarakat Indonesia, agar ini menjadi lifestyle bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Oke, nah sebenarnya dalam 30 hari itu ngapain gitu. Nah, pertama dalam 30 hari Bapak Ibu nanti akan dikumpulkan di Telegram, karena berharap kami cukup banyak ikut ini gitu. Dan dalam 30 hari Bapak Ibu akan konsisten pertama mengisi namanya 30 day of gratitude. Jadi apa yang didapatkan hari ini dan Bapak Ibu beruntung, keuntungan Bapak Ibu hari ini apa gitu. Jadi kita harus memaksa kita melihat dari sudut keberuntungan apapun yang terjadi dalam hidup ini, karena selalu ada yang bisa kita syukuri tiap hari. Kemudian Bapak Ibu akan menerapkan 4 prinsip keberuntungan. Jadi ini sama, memaksimalkan kesempatan kebetulan. Jadi kalau ada kebetulan orang, selalu lihat dari sudut pandang yang beruntung. Dengarkan insting keberuntungan, nanti akan dilatih Bapak mendengarkan insting kebaikan. Kemudian apapun yang terjadi, Bapak selalu melihat dari harapan bahwa akan ada keuntungan bagi hidup Bapak. Dan bila terjadi sesuatu dalam hidup Bapak Bapak Ibu selalu memilih dari sudut yang manusia beruntung. Kemudian Bapak Ibu akan sedekah setiap hari, baik sedekah berupa uang atau apapun, bantuan apapun pada orang gitu. Kalau Bapak Ibu mau sedekah 1000 tiap hari ke masjid boleh, mau kemanapun boleh, ke Zokah boleh, ke manapun boleh. Yang penting biasakan sedekah setiap hari. Itu menjadi kebiasaan, kemanapun, ke masjid, kemana, sedekahkan itu. Jadi ingat cerita salah satu tunanetra, dia ingin umroh, tiap hari dia bersedekah ke masjid. Berapapun jumlahnya, kadang 500, kadang 1000, kadang 5000 gitu. Sambil mengatakan, ya Allah, ini uang umroh saya gitu. Dan yang menarik, setahun kali ya, bahkan kurang kalau nggak salah, dia bisa berangkat umroh. Ya, dengan sebuah kebetulan, terlihat sebuah kebetulan loh. Ada orang mau naik umroh dari didanai tapi nggak bisa berangkat, dan dialah yang berangkat. Seperti kebetulan tapi tidak. Nanti kita akan latih ini sedekah. Apapun tujuan Bapak Ibu, bayarlah tujuan itu, bayarlah harganya dengan bersedekah setiap hari. Dan niatkan karena Allah. Kemudian Bapak Ibu akan, ini kita sebut dengan mempertahankan gelombang. Gelombang, jadi kalau dalam hidup ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ingin capai sesuatu, kemudian berdoa pada Allah, kemudian yakinkan itu, kemudian pertahankan gelombang Bapak. Bahasa saya itu kalau gelombang radio, gelombang kita mencapai tujuan ada 50 MHz gitu, maka pertahankan angkanya di 50. Keraguan Bapak, hal-hal yang menyeratkan nanti gini, itu membuat megahertz turun dan tidak turun lagi pada hertznya gitu. Dan istighfar membantu kita merilis, melepaskan, merevisi lintasan-lintasan negatif, lintasan tidak berdaya gitu. Memastikan Bapak on track pada gelombangnya. Dalam kehidupan saya dan kehidupan mungkin banyak orang gitu, banyak hal yang seperti dari kebetulan kita, entah kita ketemu orang berikan project pada kita, entah ketemu orang yang tidak tolong atau kita dapetin sesuatu sama dia, itulah yang disebut dengan mempertahankan gelombang. Karena bila gelombang ini pas dan Allah sesuai dengan gelombang yang tepat pada hal yang seharusnya Allah inginkan, maka biasanya akan datang banyak orang, Allah akan datangkan orang-orang yang seperti kebetulan mendekati kita. Orang selalu mengatakan, uang adalah energi bagi saya, tidak, bagi kita tidak. Uang itu bukan energi, tapi orang yang membuat uang itu berkoneksi satu sama lain. Mengapa Bapak Ibu? Karena ketika kita berpikir hal baik, kita akan bertemu dengan hal baik. Pikiran itu gelombang. Ketika gelombang kebaikan akan bertemu gelombang kebaikan, kemudian koneksi satu sama lain. Itu juga yang kita kirimkan pada dunia. Ketika kita berpikir kita memberikan gelombang elektromagnetik pada dunia, dia akan berkoneksi dengan gelombang yang sama. Maka berhati-hatilah dalam proses berpikir. Karena bisa jadi kita memikirkan hal buruk, itu juga terjadi pada kita. Ingat, Allah sesuai dengan persangkaan hamba-Nya. Yang keempat, Bapak Ibu akan, akan merevisi setiap dialog internal yang membuat Bapak Ibu negatif atau tidak berdaya. Ada kajian Bapak Ibu di Amerika, dua kelompok mahasiswa dibagi. Satu kelompok mahasiswa, ada kelompok yang dikatakan
apapun yang terjadi pada hidupmu, maki-makilah gitu. Salahkan banyak orang. Entah pemerintah yang salah atau apapun yang salah, maki-makilah gitu. Anda boleh memakinya selama 1 bulan. Tapi pastikan tiap hari Anda memaki-maki apapun itu. Ada yang tidak beres atau apapun dalam hidup Anda, maki-makilah. Walaupun dalam diri. Yang kedua, sebaliknya, apapun yang terjadi pada Anda, katakan hal baik. Pilihlah sudut yang memberdayakan. Baik, silakan. Kemudian mereka dimonitor selama 3 bulan, selama sebulan ya. Dan di hari di mana mereka datang untuk pengumuman bagaimana hasilnya, ada sekelompok mahasiswa lain seduduk depan kamera dan menebak siapa yang tiap hari ngomongnya buruk, siapa yang menebak siapa yang tiap hari ngomongnya baik. Dan hasilnya adalah hampir semua mahasiswa bisa menebak siapa yang ngomong buruk dan siapa yang baik. Dari mana? Dari ekspresi mukanya, dari kejutan wajahnya, dari cahaya-cahaya yang ada di wajahnya, terasa nih orang ini nasibnya buruk dan ini nasibnya baik. Orang ini membiasakan melepaskan, mengatakan hal buruk walaupun di dalam hati. Dan kita akan merevisi setiap kata-kata buruk dengan kata-kata istighfar, kemudian rubah dengan kata yang bagus. Dan itu kita lakukan setiap hari. Jadi kurang lebih ada 5 Bapak Ibu. Pertama adalah mengisi jurnal. Kedua, melatih 4 hal keberuntungan hidup. Ini ilmiah ya. Ketiga, mempertahankan gelombang. Keempat, bersedekah setiap hari. Dan kelima, merevisi setiap inner dialog internal yang ada dalam kita. Kita lihat apa yang terjadi. Adakah perubahan hidup dalam Bapak Ibu? Kita meyakini ada. Tapi kita perlu memantapkan ini dalam kegiatan sehari-hari. Insya Allah hasilnya akan kita monitor selama 30 hari. Dan nanti di hari terakhir, Bapak Ibu akan mengisi form yang akan kami berikan. Dan kita akan membuat kesimpulan apa yang terjadi secara total dari kesimpulan itu. Dan kita berikan pada yang kompeten untuk melakukan ini. Mudah-mudahan dalam perjalanan banyak institusi yang mau membagi hasil kegiatan kita. Baik, Bapak Ibu, itu yang mau kita lakukan. So, eksperimen lah, gunakan istiqlal perbaikan hidup. Target kami kalau bisa memang mencapai 100.000 orang. Dari mana 100.000 orang? Kalau Bapak Ibu yang mendengarkan YouTube ini, yang mendengarkan video ini, mendengarkan dan melihat video ini, mau bersedekah memberikan informasi pada minimal 2 orang, sebarkan pada minimal 2 orang, dan insya Allah dalam waktu 16 hari kita akan sampai ke 100.000 orang, dari 2 ke 4, 8 dan sebagainya. Semuanya disebarkan secara estafet gitu, dan silakan Bapak Ibu infak, kemudian daftarkan ke nomor itu, yang nomor ada di layar, kemudian itu nomor WA, dan nanti Bapak Ibu akan dimasukkan ke Telegram. Jadi datang, daftar, silakan sedekah berapapun itu, nanti akan dikasih link kita bisa. Bapak Ibu sudah mudah sedekah karena pakai GoPay pun boleh. Bapak mau infak 10.000, mau 50.000, mau 10 juta boleh juga. Apapun itu kita terima karena kita akan kolektif, kita akan gunakan untuk kegiatan kemanusiaan, dan sambil melakukan itu kita juga mau perubahan hidup kita, membuat perubahan melalui istighfar dan sedekah. Semoga langkah ini membuat kita punya skema yang win-win tadi, memberi dan menerima. Yang kedua, kita akan menyebarkan hasil ini pada dunia, termasuk mulai dengan masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan ini menjadi breakthrough. Bila ada 100.000 orang, kita akan daftarkan ini ke Muri, jadi jenis book, bahkan jenis book of record gitu, kalau bisa ya, kalau memang kita mendapat 1 juta orang. Kita akan lihat berapa orang, kalau cukup rekor Muri atau jenis book of record. Dan kalau masuk ke sana, insya Allah ini akan jadi lancar karena orang mudah mempercayai kalau sudah dilakukan. Itu. Dan insya Allah menjadi tools, menjadi life tools bagi kehidupan kita. Baik, silahkan Bapak Ibu daftar. Semoga kita bisa membuat perubahan hidup bagi diri dan orang lain. Dan bila ada salah dari kata-kata ini, mohon maaf dari kami, Sukaker. Semoga informasi ini memberikan inspirasi Bapak Ibu untuk bergabung bersama kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.